Viewers, kembali lagi nih di segmen New Talk, New Media Talk, medianya mahasiswa masa kini. Di episode kali ini, kita kedatangan pembicara keren lainnya nih. Kira-kira ada Kak yang bisa tebak siapa sih pembicara kita kali ini? Pembicara kita kali ini bisa jadi dosen, bisa jadi MC, entrepreneur, dan model sekaligus loh. Keren banget gak sih? Semuanya bisa. Sudah terbayang belum siapa tamu kita kali ini? Jadi langsung aja kita panggil Ahmad Abdul Wafi SIKO. Halo Kak Wafi. Halo. Oke, boleh disapa dulu Kak teman-teman yang ada di YouTube kita nih. Di YouTube ya? Iya, masuk ke YouTube dong. Semangat ya? Harus semangat. Hai semuanya, tentunya di podcast New Media Kulit. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wafi, bisa disapa Wafi. Tentunya saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Semoga hari yang baik ini datang dari segala penjuru. Jadi kita harus keluarkan afirmasi positif supaya yang nonton kita ini semangat Kak Grace. Oke, siap. Oke, teman-teman, Kak Wafi ini punya banyak sekali pengalaman loh. Seperti yang aku sebutin tadi ya, bisa jadi MC, bisa jadi model. Jadi salah satu pengalaman Kak Wafi ini pernah jadi host di acara Cerdas Cermat Majelis Permusyawaratan RI Republik Indonesia itu sampai 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Oh gitu. Jadi aku itu konvoy. Jadi 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Itu acara apa sih Kak? Jadi acara ajang Cerdas Cermat. Jadi tingkat SMA, SMK seprovinsi Bali. Jadi mereka diadu kecerdasannya mengenai 4 pilar MPR RI. Jadi seperti itu. Keren banget. Terus pernah juga katanya jadi trainer public speaking Duta Pendidikan Provinsi Bali. Iya, jadi sebelum saya menjadi trainer di public speaking di Duta Pendidikan Provinsi Bali, saya pun juga menjadi Duta Pendidikan Provinsi Bali di tahun 2019. Jadi tugas saya adalah menyebarluaskan hasanah pendidikan di Provinsi Bali ini. Jadi selagi untuk mensupport adik-adik gitu. Oke, dalam bidang dunia Bali pendidikan ya. gitu ya. Gitu. Oke, jadi berarti kemampuan Kak Wafi ini di bagian di public speaking, terus duta modeling, pendidikan, modeling juga kayak gitu. Dunia pendidikan sudah di luar kepala semua dong ya Kak. Benar. Dan MC juga, tentunya juga saya mendapatkan pembawa acara atau Master of Ceremony Award di tahun 2019 mewakilkan Provinsi Bali, tentunya yang didukung oleh Ibu Gubernur Bali langsung. Jadi disupport langsung. Jadi seperti itu. MC-nya valid ya Kak. Bukan udah MC kondang, bukan MC kondangan magang lagi. gitu. Oke, berarti sesuai profilnya tadi nih, profil pembicara kita sudah biasa di public speaking. Berarti teman-teman sudah tahu yang mau kita obrolin kali ini adalah self branding Kak. How important self branding is? Self branding ya. Ya, karena banyak banget nih Kak, terutama mahasiswa atau anak-anak muda sekarang nih, dia kurang paham atau masih acuh tak acuh sama self branding. Kayak ya udah gue kayak gini, apa yang mau, apalagi masih cari jati diri. What I want I show it. Gitu. Jadi nggak tahu nih efek apa sih atau seberapa penting sih, atau yang nggak deh aku nggak mau, pada mungkin dia punya bakat apa atau punya kemampuan apa, cuma mereka nggak berani show off gitu ya apa yang mereka bisa kayak gitu. Jadi kita langsung obrolin aja nih sama Kak Wafi. Obras ya. Obrolan santai di pagi hari. Oke. Boleh nih Kak dikenalin dulu profil Kakak tadi baru sedikit nih. Mungkin boleh dijabarkan lebih panjang lagi semua apa achievement 1 tahun Kakak. mungkin ya, sampai 1 tahun. Boleh deh, setahun terakhir aja, kalau ini takut kepanjangan nanti durasi. Boleh Kak Grace. Terima kasih tentunya atas undangannya gitu ya, mengundang saya juga untuk menyemangati generasi muda, generasi milenial sekarang gitu, supaya tidak duduk-duduk saja di bangku kuliah. Karena saya nggak mau nih generasi muda hanya duduk saja, mendengarkan, membaca, tapi mereka tidak mengimplementasikan ilmunya. Benar. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya ya Kak Grace ya. Dulu saya mungkin tidak bisa seperti ini. Gitu ya. Tidak bisa memberikan hasanah ilmu kepada mahasiswa saya. Mungkin saya tidak bisa diundang di podcast ini. Saya dulu tuh hanya seorang manusia biasa-biasa saja. Kita juga semua manusia biasa. Gitu ya, manusia biasa-biasa aja yang tidak punya prestasi. Dulu itu saya introvert loh, saya dulu pendiam. Introvert aja bisa kayak gini gitu ya Kak? Gitu, saya dulu pendiam gitu. Waktu kecil sejak TK SD itu saya cenderung kayak
ya udah saya diam, saya sering dikucilkan gitu, saya sering ibaratnya dicemooh oleh banyak orang gitu. Tapi saya berpikir keras, saya nggak mau ada di stok yang gini-gini aja hidup gitu ya, nggak mau. Di SD, jadi SD itu mulai saya ikut lomba-lomba, walaupun kalah tapi saya nggak maksudnya pantang menyerah, harus tetap semangat gitu, nggak boleh down terus. Untungnya ada guru yang bisa membuat saya survive untuk ayo Wafi, kamu bangkit, kamu bisa gitu. Dari situlah saya bangkit dan saya survive untuk selalu memberikan yang terbaik gitu. Pertama kali saya bisa show up, saya bisa berani untuk tampil di banyak audiens itu, saya lomba pidato bahasa Indonesia. Tahun berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Pada saat saya SMP gitu ya, pada saat MTS Madrasah Sanawiyah gitu, saya ikut lomba dari tingkat daerah, tingkat kota, provinsi sampai dengan nasional. Wow. Gitu. Saingannya Ya saingannya mungkin kalau semuanya dari Bali, kabupaten dan kota gitu. Tapi kalau sudah nasional itu ribuan orang gitu ya. Walaupun saya tidak mendapatkan juara, tapi saya bangga dengan diri saya bisa terpilih sampai dengan tingkat nasional ini. Bisa bersaing aja. Iya, bisa bersaing kayak gitu. Ini sendiri. Sama kaitannya dengan self branding atau personal branding dalam diri kita. Itu kalau saya bilang personal branding atau self branding dimulai dengan prestasi kita. Gitu. Kenapa dimulai dengan prestasi kita, Kak Grace? Kenapa tuh? Prestasi itu ada dalam bakat diri kita. Kalau kita nggak punya prestasi, ya udah akan maksudnya lempeng-lempeng aja hidup gitu, ya nggak sih? Benar nggak, Kak Grace? Benar sih, benar. Jadi kayak kurang pede membanggakan sesuatu gitu ya, Kak? Benar, karena dengan personal branding, dengan kita menunjukkan bakat kita, jadi bakat seseorang itu sangat banyak. Gitu. Contohnya saya. Bakat saya ada di dunia entertain ya, ada di dunia MC, presenter, dan sampai dengan praktisi pendidikan. Jadi saya mengajar di bidang public speaking, personality development, dan banyak lagi gitu. Itu bakat saya di depan umum, di depan banyak orang. Dan sekarang mungkin kalau selamanya Kak Grace di bidang marketing ya, di bidang marketing humasnya New Media Kulit, mungkin beda panggung kita Kak Grace, betul nggak? Betul. Saya dan Kak Grace beda panggung nggak? Betul. Ya, dimana Kak Grace seorang marketing yang tugasnya untuk menyebarluaskan informasi ke anak-anak SMA, SMK sebalik untuk ayo kita join di kampus New Media Kulit, karena New Media Kulit ini adalah pusatnya mahasiswa atau anak-anak generasi muda yang berprestasi. Benar nggak? Tugasnya seperti itu. Kak. Iya. Kalau saya tugasnya adalah beda panggung. Jadi di mana saya tugasnya untuk menghipnotis banyak orang ya. Ibaratnya gitu, kalau semuanya tugasnya public speaking adalah bagaimana Anda bisa menghipnotis banyak orang bisa memukau acara tersebut. Seperti itu Kak Grace. Gitu. Berarti kita yang cari, Kakak yang mengolah. Benar. Kerjasama gitu. Harus terkombinasi. Iya, benar seperti itu, walaupun kita beda konteksnya gitu. Semua saling tersangkut paut gitu ya Kak. Benar seperti itu. Tadi udah profil nih Kak. Boleh nggak sedikit Kakak jelasin? Kakak seorang yang pandai men-self-branding, membranding diri Kakak. Aku masih seperti lembaran daun yang tipis lah bilangnya. Lama-lama nanti jadi tebal. Boleh gitu. Tapi aku mau dong yang ada di sini suaranya tepuk tangan dulu dong. Kak, kita masuk mulai ke topik kita ya. Oke. Kita mulai dari self branding. Dari tadi kita ngomong self branding, branding image, branding diri. Kira-kira secara keilmuan yang Kakak tahu dengan pengalaman Kakak yang segitu banyak, sebenarnya apa sih self branding itu Kak sendiri? Yang saya bilang tadi, self branding itu ada dalam diri Anda sendiri, ada dalam kepercayaan Anda. Ketika self branding atau personal branding, kalau Anda bisa memiliki itu adalah dalam ketulusan hati yang ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas ya Kak Grace, dalam kita menjalankan apapun itu, tidak akan tumbuh yang namanya self branding dalam diri kita. Berarti namanya self, diri. Berarti semua dimulai dari diri kita. Keikhlasan. Kalau nggak ikhlas gitu ya, itu nggak akan natural. Itu pasti akan dibuat-buat. Gitu, karena self branding itu dibagi menjadi dua bagian. Apa yang pertama dimulai dari natural, yang kedua dibuat-buat. Dibuat-buatnya maksudnya tidak terlalu yang berlebihan, tapi dicantik, ibaratnya di make over gitu loh. Bukan produk ya, tapi di make over, di update kayak gitu.
Jadi self branding itu segala sesuatu yang keluar dari diri kita, Benar. bagaimana kita menggambarkan diri kita di depan banyak orang. Oke, Nah, gitu. kayak gitu ya kak. Nah tadi udah ada udah dikasih pengertian apa itu self branding. Kalau gini kak, seperti apa sih sebenarnya bentuk self branding itu, seperti yang seperti apa yang kita bilang self branding? Karena kan tadi kakak bilang self branding itu dibagi jadi dua, ada yang natural, ada yang dibuat-buat. Iya. Nah, contoh valid kegiatan misal kita kayak seperti apa sih yang itu udah jadi itu udah sudah termaksud kok. Mungkin ada teman-teman yang nggak sadar gitu sudah melakukan tapi dia nggak tahu kok ternyata itu self branding gitu kak. Boleh dijelasin? Jadi itu tadi dua bagian ya. Ya. Sekarang adalah saya akan mengarah ke bagaimana komponen utamanya dalam self branding Oke. tersebut. Jadi ada 3 bagian. Jadi 3 bagian yang harus teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang lagi menonton, ada 3 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah value. Value. Kenapa? Why harus ada value dalam diri kita? Kita tuh harus bisa menumbuhkan sebuah kepercayaan dalam diri kita. Gitu. Yang kedua, tau nggak yang kedua apa? Value. Pertama value. Berarti kedua itu Ayo. apa ya? Apa ya? Yang Kurang kedua paham, ada Kak. behavior. Behavior, pengetahuan. Pengetahuan yang baik. Dengan pengetahuan yang baik, kita akan bersinar kita. Dengan semakin kita banyak membaca, apalagi ya, ibaratnya sekarang generasi zaman now, generasi milenial, benar nggak? Beberapa persen penelitian mengatakan generasi milenial ini banyak atau malas membaca. Valid banget sih kak. Kadang-kadang kayak di grup kelompok nih biasa teman-teman kampus udah ditanya, udah dijelasin. Kamu dikumpul kapan ya? Jelas-jelas ada itu, aduh Indonesia darurat membaca itu kadang-kadang yang jadi nyebelin atau mempertanyakan hal yang sudah ada kayak gitu loh kak. Saking malasnya anak-anak sekarang untuk membaca. Benar, sama Kak Grace. Saya pun juga sebagai seorang dosen ya, saya sudah menginformasikan dengan jelas. Masih banyak yang bertanya, padahal dari 5W plus 1H-nya itu sudah Sudah jelas dapet gitu. ya. Memang generasi muda, generasi milenial ini ibaratnya harus dipacu, harus benar-benar ibaratnya digetok dengan halus gitu ya. Supaya Iya, apa? benar-benar. Supaya mental mereka itu kuat. Benar. Ibaratnya nanti mereka di dunia perusahaan, ibaratnya mereka harus kerja gitu ya di tempat yang lain, mental mereka diuji gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting adalah skill. Skill. Berarti, nah kok tadi kalau ngomongin skill kak, kan tadi kayak kakak introvert, berarti ya bisa dibilang aku nggak ada skill dulunya. Berarti sesuatu yang harus diolah dong untuk skill Iya, itu. harus Skill diolah. seperti apa nih kak yang harus dimiliki untuk jadi seorang public speaker? Public speaker, oke. Skillnya adalah kalau sebenarnya saya bilang skill itu tergantung dalam diri kamu. Oke. Gitu. Kamu mau jadi apa nih? Gitu. Itu yang tahu hanya diri kamu sendiri. Mau Gitu. seperti apa Mau kita seperti dinilai apa, orang? mau seperti apa kamu dinilai orang itu ada dalam diri kamu. Gitu. So, contoh sekarang Kak Grace, saya tanya Kak Grace, skillnya Kak Grace itu seperti apa sih? Kalau dibilang skill apa ya? Kalau Kak Grace bilang sekarang bingung nih, ada skill, aku bingung dengan skill. Sekarang Kak Grace itu sudah ada skillnya. Skillnya adalah bagaimana Kak Grace bisa berinteraksi kepada banyak orang. Marketing humas, Oh, iya. ibaratnya sudah ada skillnya di sana. Skillnya adalah berbicara di depan umum, itu sudah skill. Skill yang tidak tersadari. Iya, banyak sekali orang yang, aduh aku bingung skillnya mau di mana gitu. Aku nih mau kemana sih Iya, arahnya? iya. Itu banyak yang bingung. Padahal skill itu sudah ada dalam Diri. diri gitu. Berarti sejak lahir itu sudah ada. Karena kita bingung aja menentukan kita mau arah kemana. Tadi yang aku bilang kak, mungkin yang kita bahas ini kan di sini apa sih bentuk-bentuk self branding tadi itu kak, mungkin kayak tadi kakak bilang ternyata kamu sudah berani ke depan ngobrol sama teman-teman di sini aja itu sudah satu skill. Iya. Berarti segitu kurang pahamnya ya orang-orang tentang public speaking atau skill apa sih dalam komunikasi yang kita punya kayak gitu. Apalagi ibaratnya seperti ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa membentuk sebuah self branding atau personal branding itu hanya orang-orang yang terkenal saja. Contohnya presiden, artis. Sebenarnya kita semuanya ini perlu membentuk yang namanya personal branding. Yang saya bilang, panggung kita berbeda. Benar. Gitu. Semua orang harus punya yang namanya personal branding dalam diri kita. Kalau semuanya kita tidak punya,
kita tidak akan dikenal oleh orang banyak. Betul Gini, sekali. kalau kamu ingin sukses berkarir atau apapun itu, kamu harus bisa membentuk sebuah personal branding atau brand image kita. Gitu. Contoh di media sosial juga, ya Kak Grace mungkin punya Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kamu bisa membentuk citra diri kamu positif di media sosial itu seperti apa? Gitu. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang tidak mementingkan seperti itu. Padahal itu adalah hal yang terpenting untuk membentuk sebuah brand image di media sosial. Contohnya kalau kita melamar sebuah pekerjaan, pasti perusahaan tersebut akan kepo banget dengan media sosial kita. Pasti, gitu. perusahaan sekarang. Apa sih Instagram kamu, apa sih Facebook kamu, itu Betul. semua akan dilihat gitu dalam kita postingan gitu. Ini yang perlu anak-anak muda ketahui ya. Boleh sih kita share postingan ya udahlah postingan sama pacar kita gitu yang galau-galau udah cinta gitu ya. Itu boleh, tapi nggak boleh keterusan kita dalam memposting yang seperti itu. Kita harus bisa memposting, harus ada dampak positifnya. Kalau Kak Grace lihat di sosial Instagram saya, sosial media saya, Instagram, Facebook, jadi saya konsisten untuk boleh disebutin Kak IG-nya apa? Jadi teman-teman lihat juga. boleh lihat sosial Instagram saya di @abdulahmadwafi. Jadi saya biasanya memposting kegiatan-kegiatan positif saya, mengajar saya, terus kegiatan MC saya. Karena apa Kak Grace? Saya dikenal oleh orang banyak itu melalui media Instagram. Oke. Why? Kenapa? Itu karena caption. Ya. Karena gini, saya tuh takjub dengan orang-orang yang ibaratnya copywriternya gitu ya. Oke, kamu tahu saya MC itu dari mana? Saya tahunya dari caption Kak Wafi loh. Itu dari Jakarta, Surabaya, Sumatera, Aceh, yang mereka mau wedding gitu ya, mau wedding di Bali, itu mereka cari MC, listnya untungnya dapetnya nama saya. Sudah melanglang buana Gitu, seorang karena caption Wafi. gitu. Dan juga selain caption juga dari mulut ke mulut. Percaya nggak? Karena Percaya. is number one, itu dari mulut ke mulut itu ya. Itu penting banget gitu. Secara Apalagi yang kalau ibu-ibu zaman now sekarang ya rumpi banget. Walaupun rumpi tapi rumpinya positif gitu ya, menyebarluaskan saya, itulah terpentingnya dalam personal branding. Kalau gitu ngebahas kan. mulut ke mulut tuh Kak, rumput aja bisa ngomong. Iya, ibaratnya sekarang Kak Grace nih sebagai seorang marketing kan ibaratnya dari mulut ke mulut orang, oke, new media ini seperti ini, new media ini seperti ini, akan terus ngalir gitu. Ibaratnya sungai yang terus dialiri oleh air yang jernih. Karena testimoni paling terpercaya itu kalau sudah dipakai orang Kak. Jadi percuma kita nulis segini ini bagus, tapi kalau bukan orang yang kita kenal sendiri pasti nggak ada trust untuk mencoba barang itu juga gitu ya Kak. Nah, oke nih Kak, lanjut. Berarti self branding itu penting. Tadi udah Kakak sebutin kenapa kita penting untuk self branding, karena seperti apa kita mau dinilai orang, atau kita mau dinilai seperti apa sih, sama kita mau dikenal sebagai siapa terutama di sosial media, atau kalau untuk di kehidupan sehari-hari itu gimana nih Kak, contohnya bisa dikasih? Kalau di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya gini ya Kak Mungkin Grace, dari beda-beda penampilan? tipis ya. Ini sama juga menyinggung bagaimana komponen pendukungnya. Oke. Tadi kita membahas mengenai komponen utama. Ada 3 aspek. Oh, iya. Ingat nggak? 3 aspek yang pertama? Skill yang tadi? Skill. Oke, yang kedua behavior. Yang ketiga? Oke. Lupa. Yang ketiga apa? Value. Oh iya, value. Iya, ada value. Itu yang harus teman-teman ketahui komponen utama. Kalau komponen keduanya, itu ada yang pertama penampilan kita. Oke, ini secara dari luar. Iya, dari luarnya, penampilan kita. Kalau semuanya saya ya, berpenampilan kalau di depan publik, itu orang bisa menilai, oke Kak Wafi itu kalau semuanya penampilan MC ataupun ngajar selalu rapi, selalu wangi gitu ya. Orang bilang seperti itu. Jadi mereka tidak tahu nih keunikan saya dari situ. Sama Kak Grace sekarang berpakaian seperti ini dengan kemeja panjang, terus celana panjang. Mungkin itu sebuah keunikan Kak Grace. Ya. Mungkin itu seperti itu gitu ya. Sehari-hari mungkin kalau di rumah tidak berpakaian seperti itu, tapi dengan komunikasi yang berbeda. Benar, pasti. Gitu. Beda tempat, beda cara berkomunikasi. Iya, pokoknya dalam komponen pendukung yaitu penampilan, terus keunikan kita, jangan pernah dibuat-buat dah
yang normal-normal aja gitu. Kalau saya bilang seperti itu, jangan dilebay-lebayin. Karena kalau semuanya dilebay-lebayin itu tidak cantik kalau saya bilang. Nah, kalau tadi ada ngomong, sorry Kak, ini sedikit motong. Untuk tadi kan kita lagi bahas penampilan, gimana untuk teman-teman yang mungkin ya aku senangnya berpakaian seperti ini, padahal mungkin dia kayak ya udah gue pengennya terkenal sebagai kayak ini. Mungkin gini, kalau untuk arah yang positif mungkin oke ya, tapi kalau untuk arah-arah yang agak kurang positif nih Kak, misalnya nih lebih suka pakai pakaian pendek atau seperti apa, kita kan yang budaya timur nih, apakah itu akan mempengaruhi self branding juga kah atau gimana nih? Kalau saya tidak sih, tergantung tempatnya gitu. Contoh saya ya Kak ya, kalau semuanya saya MC nih, saya ibaratnya contohnya saya MC dan ngajar, saya berpakaian seperti ini, menggunakan dasi atau meja dan lain sebagainya, tapi ntar beda posisi. Kalau saya MC di cafe atau MC-nya lepas gitu ya, biasa aja, jadi celana pendek pun, kemeja pendek, pokoknya lebih casual gitu, senormalnya kita aja gitu. Tapi kita tahu batasan kita, gitu. Yang penting kita tahu batasan kita saja. Gitu kalau semuanya kita berpakaian, karena kalau semuanya kita mau dikenal oleh banyak orang ya, kita dikenal banyak orang dan orang tersebut tahu keunikan kita, itu kita harus lihat dulu dari body language kita. Boleh dicontohin nggak sih Kak, body language itu yang seperti apa? Kalau kita berkara saya berdiri, kepotong nggak nih? Aman nggak? Kepotong pasti ya. Okay. Ya. Yang duduk aja mungkin tetangganya potong gitu. Jadi kalau semuanya melihat body language gitu. Kalau semuanya laki-laki ketika kita duduk, boleh kita seperti ini, tapi nggak boleh seperti cewek yang seperti ini. Itu semangat, itu nggak bagus. Tapi kalau semuanya laki, kita boleh miring tapi agak tegap badan kita. Itu untuk yang laki-laki, body language-nya harus tegap gitu. Jadi supaya apa? Orang melihat kita enak, santai gitu. Kalau semuanya perempuan agak sedikit cantik, jadi dia agak seperti ini. Agak lentik ya. Agak lentik. Jadi dia kalau semuanya itu boleh badannya dimerengkan seperti ini, tidak hanya lurus aja, boleh dimerengkan. Nah, seperti Kak Grace seperti itu, tapi harus santai gitu. Harus ceria, harus mempunyai senyum 1122. Senyum episode. Iya, senyum episode seperti itu. Sama dengan kita ngajar gitu ya, Kak Grace sama saya ngajar. Saya nggak mau ngajarnya itu yang kaku-kaku banget. It's not. Coba kalau Kak Grace tanya deh sama mahasiswa saya selalu mengajar dengan penuh dengan surprise. Iya. Teman-teman tahu ya, Kak Wafi ini kalau ngajar ya, ngajarnya di lantai 3, suaranya sampai ke lantai bawah. Oh bener ya? Kedenger ya? Bener Kak. Kak Wafi ini udah Kak Wafi nih, kalau udah berisik kayak gitu pasti. Iya, karena kalau sama ngajar public speaking saya harus powerful. Betul. Gitu. Karena dengan kita powerful ya Kak Grace, sama kalau Kak Grace juga sebagai seorang marketing yang menyampaikan informasi ke banyak orang, khalayak umum, harus powerful, harus semangat. Kalau kita nggak semangat, ini afirmasi positif ini nggak akan sampai ke otak orang banyak. Kalau kitanya aja kurang positif ya kurang gitu. Harus Kalo banyak menyebarkan. Gini nih, ada orang ya selamat pagi, selamat datang di media kulit gitu. Hanya bisik tetangga aja. Apaan sih? Nggak gitu akan didengar. Anda tidak akan didengar suara Anda. Betul. Ketika Anda sudah lantang seperti ini ya, seperti saya seperti ini, Anda akan didengar oleh orang banyak. Gitu. Karena dengan cara seperti itu cepat menghipnotis banyak orang. Supaya fokus orang juga ke kita gitu ya Kak. Gitu. Karena gini Kak Grace, ini sebenarnya dilema anak muda zaman now ya. Ini banyak sekali kalau cerita-cerita sama anak-anak mahasiswa. Kak Wafi, sebenarnya aku ini sudah punya keunikan dalam diriku nggak sih? Aku sebenarnya sudah punya ibaratnya prestasi yang harus aku tunjukkan tuh apa? Mereka tuh sebenarnya perlu yang namanya bimbingan. Dalam personal branding itu ada orang yang sudah ibaratnya dia sudah gimana sih ya, ibaratnya mereka tuh sudah ada personal brandingnya dalam dirinya sendiri. Ada orang yang perlu bantuan atau coach atau pembimbing yang harus dibimbing. Contohnya kayak Kak Wafi dulu gitu ya, yang saya pun juga perlu pembimbing gitu, saya perlu coach gitu untuk membimbing saya supaya saya bisa dikenal oleh orang banyak. Sama kayak Kak Grace. Apakah Kak Grace perlu coach untuk membimbing? Ya, of course. Perlu gitu ya. Karena kita tuh perlu gitu. Contoh. Karena ibaratnya kita nih mau arah kemana? Gak mungkin dong Kak Grace
ingin seperti sekarang, ibaratnya ingin menjadi marketing aja. Pasti dong harus mau marketing, karena gini, marketing juga nggak cuma cuap-cuap ngomong loh. Kita benar. harus ada gimana caranya orang ini percaya, karena kan kita menjual sesuatu kan, berarti bukan cuma gimana dia beli, tapi gimana dia sampai repeat order yang kayak Repeat gitu-gitu. order. Jadi kita harus mempelajari komunikasi juga, Kak. Iya, eye contact penting ya. Betul Benar. sekali. Sama seperti itu, kita nggak boleh, maksudnya boleh aja sih kalau sekarang kita fokus dalam satu tujuan kita. Tapi kalau semuanya kita sudah bisa, cobalah menjadi orang yang multi talent. Dengan kita bisa, maksudnya serba bisa, orang itu akan banyak melirik kita. Betul. Contoh saya nggak mau ini mungkin doa Tuhan dikabulkan oleh saya, doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Dulu saya tidak ada cita-cita untuk menjadi praktisi pendidikan. Dulu tuh saya hanya ingin, tahu nggak cita-cita saya ingin jadi apa? Dokter. Kalau SD sih dokter. Dokter gitu ya, enggak, mungkin dokter, polisi, pilot dan lain sebagainya. Saya dulu cita-citanya ingin jadi artis. Artis apa nih, Kak? Pokoknya pingin dilihat di TV aja sih gitu. Oh, memang dari dulu pengen tampil, cuma pokoknya bisa tampil di TV itu adalah suatu kebanggaan untuk saya. Oke. Untuk sekarang sudah bisa tampil di banyak orang gimana? Ya udah kebanggaan menurut saya gitu ya, walaupun maksudnya belum bisa, pernah sih tampil di stasiun TV nasional, tapi kan belum bisa mengisi acara tersebut gitu, masih belum bisa gitu. Mungkin Itu program memang TV ada yang butuh MC boleh. Memang cita-cita saya adalah saya ini harus bisa ke nasional gitu, harus bisa ke TV nasional gitu. Dan mungkin kehendak Tuhan berbeda gitu ya. Sekarang saya mengajar sebagai praktisi pendidikan, ibaratnya enak ya ngajar gitu ya. Sekarang itu kebalikannya gitu. Enaknya ngajar, transfer ilmu ke banyak orang itu adalah ladang pahala untuk saya. Dulu Kakak melihat guru itu seperti apa? Gini, dulu tuh guru kayak ya udahlah, guru yang ibaratnya kaku-kaku dalam ngajar gitu tuh saya males gitu loh, ibaratnya dengerin pelajaran tuh kayak aduh males gitu. Semenjak saya kuliah itu muncul untuk saya ingin menjadi seorang dosen atau guru. Itu muncul, ibaratnya muncul sendiri gitu. Dosen saya ada namanya Miss Nuning gitu ya. Kalau dengerin saya, itu adalah dosen yang mengantarkan saya bisa menjadi seorang praktisi pendidikan. Jadi coachnya kan? Iya, coach saya ada Miss Nuning, ada Pak Hafid, ada Pak Amin gitu ya. Dan Miss Nuning itu dulu itu saya menjadi asisten dosen pertama kali di New Media College itu di tahun 2017. Oke. Itu awal-awal kuliah gitu ya. Pertama sih gini, wah kamu mau nggak sih ikut aku ngajar? Oke, disuruh ikut ngajar dulu, itu ada di mata kuliah entrepreneurship. Oke. Itu memang saya juga basicnya juga jualan. Itu saya punya usaha juga. Apa itu tuh, cetak foto polaroid. Itu saya cetak. Terus juga usaha kuliner juga. Jadi memang saya juga ada di bidang entrepreneur. Terus saya diajak ngajar terus. Abisnya itu, wah coba kamu ngajar. Dikasihlah saya presentasinya, PPT-nya sama dosen saya. Jelas saya asdos di New Media College ini. Gimana tuh perasaan pertama? Perasaannya ya udah enjoy aja sih, maksudnya Langsung bisa? iya, nggak ada kayak nervous, deg-degan. Itu kayak ya udahlah ngalir gitu loh, karena saya sistem ngajar saya adalah sharing. Gitu, saya nggak mau yang benar-benar ngajar tuh kaku, ngasih presentasi PPT kamu ini harus bla 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 bla, enggak. Saya harus sharing sama mahasiswa saya. Jadi kamu ini maunya seperti apa, itu saya harus tahu. Aku bilang titisan ular gitu ya. Ular apa dulu nih? Ular piton, ular berbisa, ular apa? Gak tahu gitu. Mungkin karena pertama kali mungkin ada yang bilang first impression Kak Wafi tuh lo galak gitu loh, takut gitu. Ketika Kak Wafi udah masuk kelas, dem, semua itu langsung diem, sunyi kelas itu. Bener loh. Tanyain deh Kak Grace sama anak mahasiswa. Ketika Kak Wafi datang, mereka ini udah ribut nih ya, ribut nyanyi dan lain sebagainya. Aku datang, dem, sunyi. Pawangnya keluar. gitu. Jadi gitu, bagaimana cara kita bisa dilihat orang-orang itu tergantung dalam diri kita, cara membawakannya. Gitu. Seperti itu sih. Berarti benefitnya banyak ya Kak? Banyak banget gitu. Tapi yang perlu dipelajarin adalah kalian harus bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jangan menjadi orang yang diam-diam saja,
gitu. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Kalau kalian ingin dikenal oleh orang banyak, kalau kalian ingin show up gitu ya, seperti saya, cobalah bisa membuat sebuah karya-karya dengan ide-ide yang gemilang. Karena dengan kita membuat sebuah karya yang bagus, itu bisa cepat untuk progresnya, untuk dikenal oleh orang banyak. Seperti itu. Nanti mungkin di closing statement saya ada kata-kata motivation untuk anak-anak mahasiswa ya, ataupun anak-anak SMA SMK, supaya mereka bisa bisa tersalurkan afirmasi positif ini. Oke. Tapi boleh disimpulkan nggak nih Kak? Gimana sih secara singkat aja ya? Gimana sih sebenarnya cara membangun self branding dari kita? Dari contoh misalnya kayak untuk seorang yang awam dan sangat introvert mungkin ya. Gimana sih paling simpelnya untuk membangun self branding sendiri itu? Oke. Untuk simpelnya bagi kalian, bagi pemula gitu ya, kalau aku bilang gitu untuk generasi zaman now, kalian harus terus berlatih, harus terus latihan. Kenapa seperti itu Kak Grace? Kalau kita nggak latihan, kita nggak belajar gitu ya, kita nggak akan bisa. Ada tipe orang yang seperti ini. Ketika mereka ibaratnya presentasi aja ya, gitu ya, untuk memunculkan rasa percaya diri itu ataupun untuk meningkatkan personal branding mereka harus contoh mereka presentasi lah dulu di kelas-kelas mereka. Itu ada tipe mahasiswa yang ketika mereka gagal, mereka tidak akan mau mencoba. Ada tipenya seperti itu. Ada tipe yang kedua, ketika mereka gagal, mereka akan terus mencoba. Yang pertama ini yang harus dihindari oleh mahasiswa. Ketika Anda gagal, ya udah, cuma go on aja, nggak usah difikirkan. Hari itu ya sudah akan berlalu. Di keesokan hari, kalian harus memulai dengan hari yang baik. Seperti itu. Harus sering latihan, ibaratnya harus sering latihan di depan kaca bagi pemula, kayak gitu. Kalau semua ingin menjadi seorang public speaker seperti saya, harus sering latihan di depan kaca. Terus harus ibaratnya dulu itu saya sering latihan di pantai. Di pantai? Iya. Okay. Kenapa latihan di pantai? Why? Karena banyak orang teriak gitu ya. Teriak itu tuh membuat sebuah argumen dari suara kita itu supaya suara perutnya biar bagus. Oke. Gitu. Termasuk dari body language tadi ya. Gitu. Intonasi suara juga pasti mempengaruhi. Intonasi suara itu yang paling mendukung. Best bestnya itu intonasi suara yang paling mendukung. Gitu. Bagi seorang public speaker atau MC dan lain sebagainya, intonasi suara yang mendukung. Gitu. Oke deh. Berarti balik lagi nih kesimpulan dari banyak pertanyaan tadi ya Kak. Berarti self branding itu adalah sesuatu hal yang penting, yang original, yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, kayak gitu ya. Untuk seperti apa sih kita mau dikenal sama orang, dan yang pasti kalau kita bisa mengolah itu dengan baik ke suatu hal yang positif, banyak banget keuntungan yang bisa kita dapetin kayak gitu ya Kak. Kemudahan-kemudahan hidup mungkin ya. Iya benar. Ibaratnya dalam mereka berproses dalam liga kehidupan ini, mereka harus bisa. Gitu. Walaupun mereka masih umur yang kecil, maksudnya dari umur 17, 18 tahun, mereka harus bisa membentuk sebuah karakter dalam diri mereka. Karena kadang anak-anak mahasiswa itu masih, aku ini yang tadi saya bilang mau arah kemana, mereka masih bingung. Mereka harus ada coach seperti Kak Grace juga harus bisa menjembatani anak-anak mahasiswa ini supaya bisa berkarya, berinovatif khususnya di New Media College. Ada nggak sih Kak umur spesifik, mulai dari umur berapa kita harus bisa mengolah itu gitu? Dari sekarang. Saya bilang dari kecil saya pun memulai dari kecil gitu ya, karena saya sama orang tua saya, jadi untungnya ya Kak Grace ya, saya mempunyai orang tua yang selalu mendukung saya dalam kegiatan apapun itu. Mereka tidak pernah menuntut saya, Wafi kamu harus ranking 1, Wafi kamu harus ini dan itu. Mereka tidak pernah menuntut saya. Berarti ada support dari. Jadi orang tua saya ya udah, apapun yang terbaik untuk kamu lakukan. Jadi orang tua saya sampai sekarang pun ibaratnya orang tua saya itu adalah Tuhan bagi saya. Karena doa mereka itu akan cepat
akan Lebih dijabah Tuhan ya. benar. Daripada kita yang doa mending orang tua. Jadi saya selalu meminta restu kepada orang tua ketika saya menjalankan tugas, kewajiban saya selalu meminta restu, karena restu orang tua adalah restu yang pertama kali, gitu ya. Itu membuat bangga. Jangan sampai kita membuat orang tua kita nangis, jangan sampai seperti itu. Buatlah orang tua kita tersenyum dengan keunikan kita, dengan bakat kita dan prestasi kita. Nangisnya harus karena kebanggaan. Iya, nangis Jangan kebahagiaan. Tuh. Jadi gitu. Oke deh, jadi aku inget mama sebagai anak rantau, aku inget mama Bener, jadi. karena gini, ibaratnya kalau Kak Agnes nih anak rantau, sama juga saya seperti itu gitu. Melihat orang tua yang ibaratnya jarang gitu ya setiap hari, kita tuh harus bisa berkomunikasi sama orang tua setiap hari, Agnes. Aduh, Karena Kak, apa? tersindir. Iya, nggak apa-apa gini. Karena itu yang harus kita lakukan. Ibaratnya kita harus mencuci kaki ibu kita. Yang saya selalu bilang sama anak-anak mahasiswa, kalau kamu belum bisa sukses, kamu belum bisa mencapai cita-cita kamu, lihatlah orang tua kamu dulu. Apakah orang tua kamu tersenyum? Apakah orang tua kamu sedih? Lihat itu. Itu. tisu. Gitu, bener-bener. Karena doa orang tua adalah doa yang paling mujarab. Benar sih. Aku percaya juga kok. Restu orang tua itu nomor 1. Iya, always number one. Seru. Oke deh. Thank you banget nih Kak Wafi. Oh tadi katanya Kak Wafi ada kata-kata motivasi. Ada, karena ini Boleh. saya sudah siapkan dari 1 tahun yang lalu. Lama ya. Oke, boleh Kak. Oke, ini Apa saya nih? sudah catat untuk anak-anak mahasiswa, untuk adik-adik generasi milenial zaman now. Saya akan ada catatan mutiara gitu ya dari saya. Oke. Ini saya berangkat sedikit. Boleh Kak. Asal jangan dibawa pulang aja. Iya, enggak. Oke, untuk adik-adik generasi muda, generasi milenial, pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital. Anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus meminta. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani. Jikapun jatuh, toh pasti akan bangkit lagi. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab untuk generasi muda sekarang. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab, Kak Grace. Tetapi anak muda sekarang harus di tangan pemuda. Karena di tangan pemudalah letak dari sebuah kesuksesan tersebut. Betul. Anak muda adalah antitesis dari segala yang mustahil. Dan yang terakhir, kita adalah sepucuk surat bagi masa depan generasi muda. Benar. Ya, kaki langit adalah tapak batas untuk ditaklukkan. Semoga apa yang saya sampaikan Hasanah pada hari ini ya, khususnya di podcast yang luar biasa ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengar dan juga melihat. Itu dari saya, Kak Grace. Thank you banget Kak sudah mau diundang walaupun banyak reschedule karena kesibuk. Biasa kalau ngundang orang sukses itu susah gitu ya. Jadi kalau mau yang terbaik itu harus ada proses. Benar. Dan akhirnya kita bisa Bertemu bisa ya. ngobrol sama teman-teman semua. Oke, sebelumnya Kak aku mau umumin dulu kita ini ada giveaway. Oh, Kak. giveaway ya? Iya, Oke, jadi- giveaway untuk saya ada? itu beda. Oh, beda ya. Oke, untuk giveaway dari episode minggu lalu, ini ada di Instagramnya, namanya atas nama Yona Yulisa. Nanti Oke. admin Instagram kita akan kontak kamu untuk ngasih hadiahnya. Oke, lalu untuk giveaway kali ini masih sama Kak, rules-nya adalah subscribe, like di Instagram, follow di Instagram, Oke. follow Kak Wafi juga boleh nanti infonya. Harus ya. Ya, nanti kita cek soalnya. Lalu Kakak mau mungkin ada kasih pertanyaan untuk jadi giveaway-nya nih Kak, karena hadiahnya lumayan banget nih Kak. Oke, giveaway-nya adalah coba kalian buat dalam bentuk story atau Instagram itu sebuah cerita sedikit aja pendek, mungkin 15 detik mengenai apa sih kreativitas yang ada dalam diri kamu.
kamu ceritakan di story Instagram kamu dengan tag mungkin New media Media Instagram College. New Media College dan juga tag Instagram saya di @abdulahmadlofi. Oke, ditunggu sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Berarti ini giveaway-nya langsung pertanyaan atau challenge-nya Challenge-nya. langsung dari pembicara kita kali ini, oke? Oke, sekian deh Kak untuk obrolan kita kali Iya. ini. Terima kasih banyak. Semoga nggak Sama-sama. kapok. Mungkin next kalau kita ada bahasan lain yang self branding juga Boleh, atau boleh. lebih ke arah yang luas lagi. Tadi kan public speaking itu luas banget. Mungkin Kakak mau ngasih kelas gimana sih cara jadi MC yang baik kayak gitu ya, atau mengatasi grogi-grogi yang lainnya nanti Iya, kita bahas boleh, lagi. boleh, Atau boleh. kalau teman-teman ada ide mau apa sih kita bahas besok atau mau Temanya mungkin temanya ya. mungkin ya, teman-teman bisa kasih ide, nanti komen aja di Channel kolom YouTube. ya, di kolom komentar kita. Nanti kita coba untuk wujudkan kemauan teman-teman, requestnya teman-teman. Oke, Oke. terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa. Bye.